Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian teman-teman? Semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya Vicky Fitriani Herdiana dengan NIM 203180124 jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah IAIN Ponorogo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas artikel saya yang berjudul Gender Sosial Inklusi dalam Manajemen Pembelajaran di Sekolah Inklusi. Pada mata kuliah Gender Sosial Inklusi yang diampu oleh Ibu Dr. Hajah Evi Muafiyah, MAG. Baiklah, pembahasan artikel Gender Sosial Inklusi dalam Manajemen Pembelajaran di Sekolah Inklusi yang terbagi menjadi 4 pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu komponen manajemen pembelajaran. Pembahasan yang kedua yaitu manajemen pembelajaran dengan dimensi GSI. Pembahasan yang ketiga yaitu manajemen sekolah inklusi. Dan pembahasan yang terakhir yaitu membentuk kelas inklusi. Sebelum masuki 4 pembahasan tadi, terlebih dahulu saya akan membahas mengenai apa itu gender sosial inklusi. Gender sosial inklusi merupakan suatu kondisi pemisahan yang dilakukan oleh masyarakat yang menyatukan semua komponen tanpa memandang individu dari segi manapun. Semua bergabung menjadi satu dan sama dalam kesatuan. Pendidikan menjadi suatu hal yang penting bagi setiap manusia untuk keberlangsungan hidupnya. Akan tetapi, tidak semua manusia terlahir dengan kesempurnaan, sehingga dapat dengan mudah mendapatkan kesempatan belajar di pendidikan pada umumnya. Dan perlu kita ketahui bahwa setiap manusia mempunyai kelebihan dan keunikannya masing-masing. Berdasarkan hal tersebut, maka sekarang mulai muncul pengembangan sistem manajemen pembelajaran pendidikan di beberapa sekolah. Baiklah, masuki pembahasan yang pertama yaitu komponen manajemen pembelajaran. Komponen manajemen pembelajaran meliputi kesiswaan, kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, evaluasi pembelajaran, dan pembiayaan. Contohnya, komponen manajemen pembelajaran pada sekolah inklusi yaitu pada penerimaan siswa baru, kepala sekolah perlu menentukan siswa yang bersangkutan diterima atau tidaknya sesuai dengan tingkat kebutuhan khusus yang dimiliki oleh siswa tersebut. Apakah siswa tersebut masuk dalam kategori sedang ataupun ringan? Apabila siswa termasuk pada kategori sedang sampai ringan, maka akan diterima. Apabila siswa tersebut masuk pada kategori berat, maka akan disarankan untuk masuk ke sekolah luar biasa. Selain itu, pada kurikulum pendidikan inklusi yang menggunakan kurikulum sekolah reguler yang dimodifikasi sesuai dengan tahap perkembangan siswa di sekolah inklusi dengan mempertimbangkan karakteristik dan tingkat kecerdasannya. Pembahasan yang kedua yaitu manajemen pembelajaran dengan dimensi GSI. Di setiap lembaga pendidikan pembelajaran perlu adanya suatu peraturan. Salah satunya yaitu paradigma yang diperlukan dalam pembelajaran untuk mengedepankan keadilan dan kesetaraan gender sosial inklusi atau GSI. Pembelajaran dengan paradigma GSI untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan pembelajaran untuk semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali, baik itu laki-laki ataupun perempuan, cacat atau sehat, berbagai macam suku, budaya, dan agama, dan status ekonominya. Agar terlaksana pembelajaran gender sosial inklusi, maka diperlukannya paradigma GSI dalam manajemen pembelajaran. Dengan dimasukkannya paradigma GSI dalam manajemen pembelajaran akan mendukung terwujudnya proses pendidikan inklusif dan responsif terhadap gender. Sehingga penerapan GSI di sekolah bertujuan untuk menumbuhkan sikap saling menghormati antar siswa dan menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman yang merupakan sebagian dari keberlangsungan kehidupan di masyarakat.
Pembahasan yang ketiga yaitu manajemen sekolah inklusi. Pengelolaan manajemen sekolah inklusi berbeda dengan sekolah pada umumnya, terutama pada siswa, kurikulum, sarana dan prasarana, dan lain sebagainya. Pelaksanaan dari sekolah inklusi yang mengacu pada pelaksanaan dan manajemen pendidikan di sekolah reguler yang sedikit dimodifikasi. Sekolah inklusi yang merupakan salah satu bentuk pemerataan dan untuk mewujudkan pendidikan tanpa adanya diskriminasi, di mana anak yang berlatar belakang berkebutuhan khusus dan anak-anak normal pada umumnya dapat memperoleh pendidikan yang sama dan rata. Prinsip dalam pelaksanaan di sekolah inklusi yang memberikan kesempatan secara merata bagi setiap anak yang dipandang memiliki kekurangan atau mempunyai kebutuhan khusus dapat berpartisipasi penuh dengan anak-anak normal lainnya. Namun, lebih dari itu, sekolah inklusi yang merupakan tempat bagi setiap anak diterima menjadi bagian dari anggota kelas maupun anggota masyarakat, agar nantinya kebutuhan dari setiap siswa dapat terpenuhi. Pembahasan yang keempat yaitu membentuk kelas inklusi. Dalam membentuk kelas inklusi, pihak sekolah dapat melakukan program pembelajaran individual atau biasa disebut dengan PPI. Program tersebut dirancang untuk membantu siswa berkebutuhan khusus dalam mengejar ketertinggalannya serta mengoptimalkan dan mengembangkan kemampuan yang dimilikinya agar dapat terlayani dengan optimal. Selain itu, pihak sekolah dapat menggunakan beberapa model kelas pada sekolah inklusi yang di dalamnya terdapat anak-anak normal dan anak berkebutuhan khusus, yaitu diantaranya ada kelas reguler dengan kluster, kelas reguler dengan pull out, kelas reguler dengan kluster dan pull out, kelas khusus dengan berbagai bidang pengintegrasian, dan kelas khusus penuh. Pendidikan inklusi tidak mengharuskan semua anak berkebutuhan khusus berada di kelas reguler dengan semua mata pelajarannya atau inklusi penuh, karena sebagian anak berkebutuhan khusus dapat berada di kelas khusus atau ruang terapi yang berhubungan dengan kebutuhan khusus yang dimilikinya. Nah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai artikel gender sosial inklusi dalam manajemen pembelajaran di sekolah inklusi. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.